Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam semester 4A. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Yuliati SPD MPD Kons yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini melalui mata kuliah Media BKI. Teman-teman, beberapa bulan terakhir ini pemberitaan terkait virus corona menjadi teramat sering kita dengar, lihat, dan kita baca. Apabila kita perhatikan, sangat wajar bila virus corona menjadi begitu menarik pemberitaan, setidaknya karena alasan berikut. Yang pertama, virus ini bisa menyerang siapa saja. Yang lebih menakutkan lagi, virus ini dapat menginfeksi siapa saja tanpa memandang ras, agama, negara, usia, pekerjaan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang kedua, dunia belum terbiasa. Indonesia belum terbiasa dan kaget dengan hadirnya virus ini. Yang ketiga, ini yang paling utama. Virus ini dapat mengakibatkan kematian bagi para penderitanya. Walaupun persentase kematiannya tidak begitu besar, namun risiko kematian inilah yang ditakuti oleh banyak di antara kita. Dengan demikian, banyak di antara kita yang mengaku stres karena persoalan ini. Beberapa di antara mereka adalah yang pertama, mahasiswa. Karena virus ini, kegiatan perkuliahan di kampus dialihkan dan dilakukan secara daring atau online. Dengan begitu banyaknya tugas yang menumpuk, sinyal yang kurang mendukung, belum lagi persoalan coronavirus 19 ini membuat mereka menjadi stres. Yang kedua, para pekerja yang harus mengerjakan seluruh tugasnya melalui online. Yang ketiga, para orang tua yang juga ikut stres karena memikirkan kesehatan anak-anaknya yang masih kecil. Nah, karena alasan inilah saya tertarik untuk membahas satu materi, yaitu tentang stres dan cara mengatasinya. Teman-teman, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu stres. Secara umum, stres adalah kondisi atau situasi di mana seseorang mengalami beban pikiran dan mental yang dapat mempengaruhi kondisi tubuhnya. Sedangkan menurut Richard pada tahun 2010, dia menjelaskan bahwa stres adalah suatu proses menilai suatu peristiwa yang menjadi sesuatu yang dapat mengancam dan membahayakan. Sedangkan menurut Dilawati dalam Syahabuddin 2010, stres adalah suatu perasaan yang dialami apabila seseorang menerima tekanan. Nah, itu dia definisi atau pengertian dari stres. Setelah kita memahami apa itu stres, kita juga harus memahami apa-apa saja yang menyebabkan atau penyebab stres. Saat seseorang menghadapi kondisi yang memicu stres, tubuh bereaksi secara alami. Nah, berbagai penyebab yang dapat memicu stres antara lain yang pertama yaitu faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini contohnya stres karena masalah ekonomi, masalah keluarga, karena sakit yang tidak sembuh, dan lain sebagainya. Yang kedua, masalah lingkungan. Bisa jadi yang membuatnya stres itu karena pola hidup masyarakatnya yang kurang baik, tingkat kriminalitas yang tinggi, situasi politik yang tidak kondusif, dan kemajuan teknologi. Yang ketiga, faktor pekerjaan dan organisasi. Bisa jadi seseorang itu stres karena ada masalah dengan atasan,
target pekerjaan yang begitu tinggi, pekerjaan yang tidak kunjung meningkat, persaingan yang tidak sehat, dan tugas yang menumpuk. Itu bisa memicu orang atau seseorang menjadi stres. Nah, ketiga penyebab inilah atau ketiga faktor inilah yang biasanya menyebabkan seseorang itu menjadi stres. Nah, itu dia beberapa penyebab yang dapat memicu terjadinya stres. Selanjutnya kita masuk pada tahap cara mengatasi stres. Nah, teman-teman, cara ini sudah terbukti secara medis. Nah, kenapa sih stres itu harus diatasi? Jawabannya, karena stres ini akar dan sumber dari berbagai penyakit, teman-teman. Contohnya, ketika kita stres nih, kita makan makanan yang manis banyak gitu kan, terus coklat, donat, itu bisa jadi diabetes, teman-teman. Terus tekanan darah kita meningkat, hipertensi, bisa jadi serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan stres ini juga menurunkan imunitas tubuh kita. Nah, jika imun kita rendah atau turun, berbagai penyakit, infeksi dari luar, virus itu dengan mudah menyerang tubuh kita, teman-teman. Nah, pada saat kita stres itu, yang kita rasakan itu jantung kita berdetak lebih cepat, deg-degan gitu ya. Nah, itu dia, teman-teman, kenapa stres harus diatasi. Nah, bagaimana cara mengatasi stres? Nah, ini tekniknya, teman-teman. Yang pertama, tekniknya sangat mudah, murah, gak perlu biaya apapun, teman-teman. Mau tahu? Tekniknya adalah yaitu latihan pernafasan atau breathing exercise, teman-teman. Kita bisa melakukan ini ketika kita sedang stres. Nah, kenapa breathing exercise dapat menurunkan stres? Karena ketika kita melakukan latihan pernafasan, tubuh kita menjadi lebih rileks, teman-teman. Karena nafas yang kita ambil itu lebih dalam dan secara perlahan. Saat kita melakukan breathing exercise ini, frekuensi pernapasan kita lebih menurun dan akan memaksimalkan oksigen yang kita ambil, teman-teman. Tentunya mood kita akan menjadi lebih baik dan suasana hati kita menjadi lebih gembira, teman-teman. Nah, latihan ini bisa dilakukan setiap pagi setelah bangun tidur. Lakukan dengan tenang dan 10 kali dalam satu set. Itu dia yang pertama, yaitu breathing exercise atau latihan pernafasan. Yang kedua, teman-teman, yang kedua ini cara mengatasi stres yaitu mudah, yaitu mendengarkan musik. Nah, mendengarkan musik bisa menurunkan stres. Lalu musik apa yang harus kita dengar? Jawabannya, musik yang menyenangkan hati kita, yang membuat kita lebih tenang, yang kita sukai, teman-teman. Kita bisa mendengarkan musik melalui aplikasi Joox, YouTube, dan lain sebagainya. Kita pasang handset, lalu dengarkan musik, misalkan musik jazz. Ketika mendengarkan musik jazz, kita merasa lebih tenang. Oke, silahkan dengarkan musik jazz. Atau ketika mendengarkan musik klasik membuat kita lebih semangat, ya udah dengerin musik klasik. Atau juga mungkin musik pop yang membuat kita happy, it's okay, dengarkan musik pop, teman-teman. Intinya musik apapun yang dapat menyalurkan perasaan kita pada saat kita stres. Musik yang menyenangkan ketika kita mendengarnya, teman-teman. Selanjutnya, teknik yang ketiga. Nah, teknik yang ketiga ini adalah pijat, teman-teman. Ini ya,
harus pijat? Karena pada saat pijat ini efeknya ada dua, teman-teman. Yang pertama relaksasi, yang kedua stimulasi. Relaksasi itu ketika kita dipijat, tubuh kita akan menjadi rileks. Dan stimulasi, nah contohnya kita dipijat kepala nih. Ketika dipijat kepala itu rasanya enak gitu kan. Kenapa? Karena tekanan ini yang menstimulasi saraf di kulit kita hingga ke otak besar atau cerebrum. Nah, itulah yang menyebabkan relaksasi otot dan pelebaran pembuluh darah, teman-teman. Nah, jika pembuluh darah kita melebar, aliran darah kita akan menjadi lancar. Setelah lakukan pijat selama durasi minimal 25 menit. Selanjutnya, teknik selanjutnya teman-teman juga sangat mudah, yaitu aromaterapi lavender. Wah, menyenangkan bukan cara-caranya? Aromaterapi lavender ini juga terbukti ampuh mengatasi stres, kecemasan, dan memperbaiki mood kita. Nah, selanjutnya cara mengatasi stres yaitu dengan berolahraga. Kalau olahraga ini sudah tidak terbantahkan lagi, teman-teman. Olahraga mampu mencegah dari berbagai penyakit kronis, meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan daya ingat kita, membuat skin atau kulit kita menjadi lebih glowing. Nah, kita tuh pernah ketika kita stres kan, kita lari sekencang-kencangnya dan teriak sekencang-kencangnya, itu membuat kita lebih slow. Nah, lari kan juga termasuk dari bagian olahraga, teman-teman. Tapi olahraga lari biasanya dilakukan di luar rumah. Nah, untuk kondisi sekarang ada baiknya kita melakukan olahraga di dalam rumah, teman-teman, mengingat kondisi sedang maraknya wabah ini. Nah, olahraga apa saja yang bisa kita lakukan di dalam rumah? Ada banyak, teman-teman, tapi yang biasa dilakukan yaitu senam, sit up, push up, renang bagi teman-teman yang punya kolam renang. Nah, itu juga bisa dilakukan, teman-teman. Teman-teman, sebenarnya ada tambahan dari 5 cara di atas untuk mengatasi stres, yaitu dengan berdoa, sabar, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, dari ayat ini, firman ini, Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar ketika ditimpa oleh ketakutan, kekurangan, musibah, dan lain sebagainya. Nah, baik teman-teman, itulah sekilas penjelasan tentang stres dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 Allah. I see the sun, the stars, the moon. I join them all in praising you. Allah, 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 Allah. I feel alive and I feel so good. I feel so close to you. Oh, oh. And everywhere I look around me, your creation's so wonderful. And the more that I think about it, makes me love you